Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tinggallah dalam Kasih-Ku, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 9. Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus menyampaikan hubungannya dengan Allah Bapa demikian, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Saudara-saudara terkasih, orang kudus yang dihormati Gereja Katolik pada hari ini adalah Santo Athanasius Agung. Uskup Alexandria ini tinggal dalam kasih Tuhan dengan cara menuruti perintah Tuhan Yesus untuk mengajarkan iman. Athanasius disebut sebagai Bapa Ortodoksi karena perjuangannya yang besar dalam mengajarkan Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia. Ia menentang ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Menanggapi ajaran sesat Arianisme, Athanasius pergi menghadiri konsili Nisea yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantianus. Athanasius terlibat aktif dalam diskusi-diskusi mengenai kealahan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Pada masa kepemimpinannya sebagai uskup Arianisme, timbul lagi di Mesir. Dengan tegas, Athanasius menentang itu. Ia menghadapi banyak tantangan. Athanasius kemudian dipilih menjadi uskup Alexandria. Dalam tugasnya, Athanasius mengunjungi seluruh wilayah keuskupannya, termasuk pertapaan-pertapaan para rahib yang tinggal di padang gurun. Athanasius meneladani cara hidup para pertapa itu, terutama dengan Santo Antonius, sang pertapa dari Mesir. Saudara-saudara terkasih, seseorang melakukan sesuatu seringkali karena ia pernah mendapatkan perilaku yang sama dari orang lain. Seorang anak yang mendapatkan kehangatan dari kedua orang tuanya akan menunjukkan hubungan yang hangat pula kepada orang lain. Seorang anggota militer yang dididik dengan kedisiplinan akan bersikap disiplin juga dalam hidupnya. Seseorang yang tinggal bersama para seniman akan memiliki sikap yang kreatif dalam mengisi waktu-waktunya. Pada prinsipnya, seseorang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain terbentuk karena ia dipenuhi kebaikan dari orang lain.
Tawarannya ada dua. Apakah kita mau membuka diri terhadap kebaikan-kebaikan yang kita terima dari orang lain di sekitar kita, dari keluarga kita, dari sekolah kita, dari tempat kerja kita, dari tetangga kita, dari teman dan saudara kita, dari ajaran agama kita, dari pemerintah negara kita. Jika begitu banyak kebaikan kita terima, tapi tidak kita serap, bagaimana mungkin kita bisa membagikannya? Ibarat tanah berpasir yang tidak bisa menyimpan air hujan yang deras mengucur, pantaslah tidak ada tanaman yang tumbuh di atasnya. Sebaliknya, ada pula manusia yang berada dalam lingkungan yang tidak memiliki banyak cinta kasih. Tetapi orang tersebut memang penuh kasih, sehingga sedikit saja kasih yang diterima akan dibagikannya dengan berlimpah kepada orang lain. Marilah kita bagikan kasih yang kita terima kepada orang lain dengan murah dan berlimpah, sama seperti Bapa yang memberikan kasih-Nya dengan cuma-cuma kepada kita. Saudara-saudara terkasih, panggilan berikutnya bagi kita adalah menjadi orang yang membagikan kasih, sehingga orang lain damai jika berada bersama kita. Sebagai pejabat pemerintah, kita dipanggil melayani kebutuhan administrasi kependudukan dengan baik. Sebagai guru, kita bertanggung jawab mempersiapkan anak didik untuk menentukan masa depannya. Sebagai biarawan-biarawati, kita membagikan hidup rohani yang baik kepada umat di sekitar kita. Sebagai pengusaha barang dan jasa, baiklah kita mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhannya. Inilah cara kita mewujudkan panggilan Tuhan dalam perikop tadi untuk tinggal dalam kasih Yesus. Kasih itu diwujudkan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Beberapa orang ada yang melakukan lebih baik untuk membagikan kasih itu. Beberapa misionaris pergi ke daerah-daerah yang jauh untuk mewartakan Injil. Beberapa pertapa memenuhi waktu hidupnya dengan berdoa dan membaca kitab suci. Beberapa ilmuwan bertekun menemukan teknologi yang berguna bagi masyarakat. Beberapa pemimpin menciptakan suasana damai dan sejahtera bagi negaranya. Pada akhirnya, iman memang tidak cukup dengan berkata, Allah, ya Allahku, tetapi dengan perbuatan yang membuat orang lain merasakan kasih Yesus itu. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah merasakan kasih bersama Yesus? Apakah kita sudah membagikan kasih Yesus yang kita terima? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu memenuhi sepanjang hidup kami, dalam suka maupun duka. Kasih-Mu hadir menghibur. Kasih-Mu tidak pernah berkurang setitik pun, bahkan semakin berlimpah ruah. Kami Engkau panggil untuk membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami, melalui tugas kami sehari-hari. Semoga kasih-Mu memenuhi hidup orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka mengenal-Mu sebagai Tuhan yang penuh kasih. Engkaulah Tuhan kami yang murah hati untuk berbagi kasih, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.